Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari kita siapkan hati untuk kita sama-sama datang menyembah nama Tuhan. Haleluya. Sebab sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan. Darahmu yang sudah boleh menyucikan setiap kami sembah. Sama-sama kita mau katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya amin. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebab sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tetap memelihara hidup kita, memberikan berkat bagi kita. Karena itu mari selagi ada kesempatan untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kami Tuhan, tenangkan hati kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan kami bukan saja bisa mendengarkan, tapi kami juga bisa merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita bersama-sama mendengarkan renungan yang hari ini diberi tema nikmat yang membawa sengsara. Saya akan bacakan dari Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di tengah kehidupan kita, mungkin Bapak Ibu pernah memasang perangkap untuk binatang. Apakah itu tikus ataupun memberikan umpan bagi seekor untuk menangkap ikan. Saudara, saya yakin kita akan persiapkan dan memberikan umpan makanan yang enak supaya binatang yang kita incar bisa tertangkap. Tapi Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa ada iblis yang juga suka dan pintar memasang perangkap untuk manusia? Ia juga dengan kelihayannya akan pasang umpan sehingga akhirnya kita masuk perangkapnya. Berbagai cara bisa ia lakukan. Dan apakah kita cukup aware tentang hal itu dan berjaga-jaga? Bahkan dengan segala kenikmatan yang kita bisa nikmati, tapi tanpa disadari apakah itu seringkali menjadi satu perangkap bagi kita yang akan akhirnya menjerumuskan kita dalam kesengsaraan. Saudara, mari di tengah-tengah ketika menjelang kedatangan Tuhan, kita tahu bahwa ada tanda-tanda yang Tuhan berikan, tetapi ada hal lain yang harus kita perhatikan. Orang percaya tidak bisa hanya diam dan menunggu, karena iblis pun tidak pernah tinggal diam dan menunggu. Ia selalu siap-siap mencari celah untuk menyerang dan menangkap manusia. Karena itu mari kita lihat sejenak apa saja perangkap yang iblis siapkan buat kita. Saudara, kalau dulu orang sering ketakutan kalau berjalan melewati pohon pisang karena dianggap angker dan ada hantu di sana, ataupun melewati makam-makam. Tetapi sekarang kita lihat iblis berhasil membuat orang tidak lagi takut dengan penampilan yang mengerikan. Malah itu dianggap sebagai sesuatu yang seru. Saudara, ada orang berlomba-lomba masuk rumah hantu di wahana mainan. Bahkan orang sampai rela antri untuk nonton film hantu atau berfoto dengan orang-orang yang berpenampilan hantu. Saudara, itulah salah satu tren yang berhasil iblis buat, sehingga orang tidak lagi takut dengan roh jahat atau hantu atau setan, tapi malah dianggap sesuatu yang seru. Saudara, begitu juga dulu orang ketika jatuh dalam dosa, orang merasa takut dan malu. Ketika seseorang berzina atau bercerai, mereka mencoba tutupin. Tapi bagaimana sekarang? Bukankah ada orang-orang yang justru sekarang ini tidak lagi takut melakukan dosa? Bahkan dengan terang-terangan mereka berani mengaku diri sudah melakukan dosa. Perzinahan, perceraian bukan lagi menjadi hal yang tabu, bahkan dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan seks di luar nikah pun dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dosa bukan lagi menjadi hal yang menakutkan, tapi menjadi sesuatu yang begitu dinikmati, tapi tidak sadar bahwa pada akhirnya akan membawa celaka dan kesengsaraan. Di lain sisi kita lihat bahwa iblis juga bisa membuat orang meninggalkan Tuhan dengan memberikan mereka ada banyak masalah, ada banyak penderitaan. Seperti kasus Ayub, iblis sengaja membuat supaya Ayub akhirnya mau tinggalkan Tuhan, kutuk Tuhan karena dia mengalami banyak penderitaan.
Namun di sisi lain kita lihat iblis juga memasang perangkap bukan lagi dengan penderitaan. Sebaliknya justru manusia diberikan penuh kenikmatan sampai melupakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, banyak orang tidak sadar bahaya itu. Mereka berjuang keras mengejar apa yang menjadi impian mereka. Orang mengejar apa yang bisa memberikan kenikmatan bagi mereka. Tapi Agur bin Yake di dalam kitab Amsal sangat menyadari bahwa ada dua kondisi dunia yang sangat mungkin membuat orang berdosa. Agur yang sudah mengerti hikmat Tuhan, dia tahu seperti apa itu. Karena itu dia memohon di dalam doanya, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi kebahagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Agur sangat menyadari dua kondisi itu. Ia takut kalau ia miskin, ia tidak bertahan dalam jalan Tuhan, sehingga ia mencuri dan akhirnya mencemarkan nama Tuhan. Tapi di sisi lain ia juga takut ketika ia hidup dalam kekayaan dan kenikmatan dunia, jangan-jangan ia jatuh dalam perangkap iblis, larut dalam kenikmatan lalu akhirnya melupakan Tuhan dan membawa kehancuran dalam hidupnya. Karena itu ia ingin Tuhan menolong ia bisa menjauhi kejahatan. Jangan sampai ia melakukan kecurangan dan kebohongan di tengah-tengah usaha mencapai impian dunia. Padahal ia tahu bahwa jika ia hanya mengejar dunia, terfokus hanya akan hal-hal dunia, itu sama seperti orang yang sedang mengumpulkan angin dalam genggamannya. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Karena semua akan terasa sia-sia. Saudara, ada seorang pria yang bernama Pak Karman yang sangat gemar mengumpulkan tanah dan memperkaya dirinya. Ia berpikir jika ia punya tanah banyak, ia bisa jual lagi ke depan dengan harga yang tinggi. Dan suatu kali ia bertemu dengan keluarga Baskil yang punya tanah yang luas. Ia bujuk supaya keluarga itu memberikannya. Ia terus mohon sampai akhirnya keluarga Baskil itu pun mau menjualnya. Tetapi ada syarat yang diberikan. Ia harus berjalan mengelilingi, dan sepanjang tanah yang dia kelilingi, itulah yang akan menjadi miliknya. Semakin luas tanah yang ia kelilingi, maka semakin luas tanah itu akan menjadi bagiannya. Dan ia harus pergi sebelum matahari terbit dan kembali ke titik awal sebelum matahari terbenam. Pak Karman pun begitu bersemangat, pagi-pagi sudah bangun. Ia lalu mulai mengelilingi tanah itu. Ia berjalan lalu mematok tanah itu, lalu dia istirahat. Lalu dia jalan lagi sampai di satu titik dia ingin balik. Tapi ia lihat di sampingnya ada ladang yang indah. Dia jalan lagi patok tanah itu. Lalu waktu ia mau balik lagi, ia lihat lagi. Di seberang sana ada tanah yang ada sungai di sampingnya begitu indah. Karena itu ia jalan lagi ke sana. Setelah sepanjang hari ia keliling, ia baru sadar hari sudah mulai sore. Ia harus sudah sampai di titik awal sebelum matahari terbenam. Jadi ia mulai lari ngos-ngosan untuk kembali. Ia berusaha sekeras mungkin. Akhirnya ia berhasil sampai di titik awal sebelum matahari terbenam. Semua bertepuk tangan memberi selamat. Tapi kemudian Pak Karman terjatuh dan terguling ke tanah. Ucapan selamat akhirnya jadi ucapan duka cita. Karena Pak Karman terkena serangan jantung dan dia tidak pernah bangun lagi. Di akhir cerita, pelayan menurunkan peti mati Pak Karman ke liang lahat dan menguburnya di tanah.
Lalu ada seorang penulis menulis demikian. Seberapa luas tanah yang manusia perlukan? Tidak lebih dari 200 meter. Ketidakpuasan membawa kehancuran. Impian kenikmatan akan tanah luas membawa kesengsaraan, dan keserakahan membawa kematian. Pak Karman itulah contoh orang yang dikatakan Agur mengejar dunia seperti mencoba menangkap angin dan mengumpulkan angin dalam genggamannya. Apakah ia bisa kumpulkan angin? Semua sia-sia, karena di akhir hidup tidak ada yang bisa digenggamnya. Itu sebenarnya Tuhan mengingatkan, jagalah dirimu, supaya hidupmu tidak terbuai hanya untuk mengejar kesukaan dunia, kenikmatan hidup dan pesta pora. Apakah itu berarti tidak boleh orang menikmati hidup, punya kekayaan dan bersuka cita dalam pesta? Tentu saja boleh. Apakah salah jika orang punya tanah, punya impian hidup? Tentu tidak. Tapi jika kita tidak berhati-hati dan tidak berjaga-jaga, kita akan mudah terjebak, terbawa arus, dan akhirnya tenggelam dalam pesta pora dunia dan masuk perangkap iblis. Firman Tuhan dalam Lukas tadi mengingatkan kita, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita kedapatan bisa tetap berdiri dan tidak jatuh waktu bertemu dengan Tuhan. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah mari kita berjaga-jaga. Sama seperti juga yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Sama seperti ikan yang akan tertangkap dalam jala, burung tertangkap jerat, maka jika kita tidak berhati-hati, dengan mudahnya kita pun akan tertangkap dalam jerat si iblis. Karena itu harusnya kita sadar akan apa yang sedang kita lakukan di tengah-tengah dunia. Apakah kita tidak boleh bekerja keras mencapai apa yang diimpikan di dalam dunia? Apakah kita tidak boleh memiliki kekayaan, prestasi, atau menikmati segala kenikmatan dunia? Boleh. Tapi jika kekayaan, kenikmatan dunia membuat kita lebih bergantung padanya daripada kepada Tuhan, itulah bahayanya. Jika kita lebih terikat dengan dunia daripada terikat dengan Tuhan, itulah kesalahannya. Apakah kita juga terlalu menikmati kesenangan dunia karena sebenarnya tanpa disadari, karena diam-diam kita sebenarnya selalu mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita? Saudara, alasan utama kenapa kita sampai terikat hal-hal itu, kenapa kita ingin menikmati dan memuaskan segala keinginan daging, keinginan mata kita, mungkinkah itu karena kita terbuai lebih mengasihi dunia daripada Tuhan? Berjaga-jagalah, karena Tuhan katakan kalau kita lebih mau menikmati semuanya itu, kita lebih mengasihi dunia, maka semua itu tidak berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, mari kita turuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Karena jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Biarlah ini menjadi satu perenungan buat kita di dalam kehidupan kita. Apakah kita sadar di tengah hidup ini kita lebih membutuhkan siapa atau apa dalam hidup ini? Apakah kita merasa kalau kita tidak punya uang, tidak punya jabatan, tidak dihormati orang, tidak punya prestasi tinggi, maka kita merasa hidup kita tidak ada artinya? Ataukah kita menyadari bahwa sekalipun saya memiliki segalanya, saya punya kekayaan, punya jabatan, tetapi kalau tidak ada Tuhan dalam hidupku, maka semua akan sia-sia. Kalau kita terlalu menikmati kenikmatan dunia sampai kita merasa kita bisa hidup tanpa Tuhan, maka itu adalah tanda bahaya buat kita. Kita tidak berdoa, kita tidak baca firman, kita tidak sungguh-sungguh datang beribadah pun kita merasa tidak masalah. Itu menjadi satu pertanyaan buat kita. Apakah kita sudah terlalu larut di dalam mengejar apa yang menjadi keinginan dunia? Ataukah kita benar-benar rindu untuk mencari hadirat Tuhan? Kita rindu dekat dengan Tuhan dan kita mau berusaha seharusnya mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia. Biarlah Tuhan menolong kita, mampukan kita, bukan mengasihi dunia dan segala berkat yang sudah Tuhan berikan, tapi harusnya mengasihi Tuhan sebagai pemberi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita. Amin. Suara manusia sudah berhenti Tuhan, tapi ajar kami untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk bersyukur dan menyadari kami tetap butuh Tuhan dan tidak melupakan apa yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.